menghidupkan hati untuk mengenang, ya, mengenang para pahlawan, mengenang di mana kamu dilahirkan, di mana kamu membaringkan diri, di mana kamu berumah tangga gitu. Orang menyebut syirik, padahal tahiyatul masjid ya menghormati masjid, tapi kan masjid bukan berhala, bendera juga bukan berhala. Selayaknya kita menghormati para pahlawan yang telah gugur di medan laga demi kita anak cucunya yang menikmati dengan aman dan damai. Monggo Pak Kiai, Iya. kita minum bareng-bareng secangkir Kopi hikmah. Lah, reguklah isinya, jangan sekedar terpukau cangkirnya. Seger. Amalan agama begitu, jangan diketahui, laksanakan. Laksanakan, siap kemudian. Amalkan. Pak Kiai, Iya. ngemeng-ngemeng itu Mas Robert lagi gambar apa itu? Ya, itu melukis kaligrafi. Filosofi melukis itu kanvas dalam jemari Kang Rofik, tapi Kang Rofik sendiri dalam kepasrahan adalah kanvas yang berada dalam jemari Tuhan. Wah, seperti itu, jadilah kanvas kehidupan seindah hati yang dimilikinya. Gitu, Pak Trik. Trik, tolong Pak itu Kiai. dibaca itu kaligrafi itu. Pemirsa, Pak Kiai ngetes saya. Anak saya tuh Pak Kiai, Pinter. pinter Wis mondok ping piro iki? 5 kali. Bagus, tapi Pak aneh. Leto. Lah sakjane kuwi anak itu nyanyian hati orang tua, sakjane anake we kaya ngono. Lah pakane kaya apa pintere ngono. Sakjane itu. Tapi ora-ora zaman. Itu bunyinya hubbul waton minal iman. Oh. Piye? Hubbul waton waton minal Minal iman. iman. Artinya Cinta tanah air tanah air. sebagian dari iman. Iman. NKRI harga mati. Ini hubbul waton sesuai dengan tema kita, cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, itu penting. Penting ya. Ya, karena memang Gusti Allah itu menyatakan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi hai manusia, kami ciptakan laki dan perempuan supaya kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi legitimasi kebangsaan, nasional kebangsaan itu memang legitimasi langsung dari Allah yang diapresiasi untuk saling mengenal, bukan bentrok, bukan gegeran, bukan tawuran. Lah seperti itu. Tema ini begitu urgen untuk berkaitan dengan ya kehidupan secara luas di dunia ini. Kita punya tanah air, Indonesia. Gitu. Indonesia tanah air Beta. Gitu. Itu kesenangan Gusmus itu lagu itu, sambil menangis lagi kalau nyanyi itu. Iya. meresapi. Merasapi. Gusmus kalau berdendang ini berurai air mata. Mengingat masa lalu. Ya dilanjut apa enggak itu? Perjuangan. Indonesia tanah air beta Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu Puja-puja bangsa. di sana tempat Lahir beta dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Wah, itu ini begitu penting karena banyak kejadian di negara itu
soal nasionalisme ini tidak dipentingkan, akhirnya yang dibesar-besarkan faham di dalam intern satu agama semisal itu melahirkan adu domba antar satu dengan yang lain, akhirnya negara chaos. Jadi intinya gini Pak Kiai ya, makna cinta tanah air adalah bagian dari iman ya Pak. Iya. Jadi penting banget ya. Iman mencahayai semua lini kehidupan, termasuk salah satunya adalah cinta tanah air yang dilegitimasi oleh Allah dalam ayat tersebut. Jadi tidak salah dalam kaitan mencintai tanah airnya sendiri. Dan tanah air sendiri itu memiliki dasar ideologi yang tidak sama dengan negara-negara lain, dan itu seandainya beda bukan untuk saling ya bentrok, tapi saling mengenal, lita'arofu, saling mengenal satu sama lain. Wah, itu sesuai dengan kehidupan kita ya, hidup itu ya bersaudara bersama. Kalau ditulis dalam itu Bhinneka Tunggal Ika, dicengkeram oleh burung Garuda. Berbeda-beda tetap satu juga. Dan itulah yang kita bahas, nasionalisme sekarang ini. Mari Pak Kiai, kita minum lagi biar tenggorokannya nggak kering. Rego ngopi lagi. Rego ngopi lagi. Ngopi hikmah. Kapan minum ya? Pak Kiai, nyun sewu ya. Saya mau ke belakang dulu. Iya, silahkan. Tema nasionalisme ini penting, sebagaimana Tuhan sendiri sudah mengapresiasi sebagai hamba, tentu harus melakukan apresiasi dalam kaitan cinta tanah air. Kalau dikaitkan dengan pesan-pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Cintailah apa yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Tentu ini dalil sangat luas, tetapi Tuhan menyatakan syu'uban wa qabaila lita'arofu, ada bingkai bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan inilah yang akan harus kita pegang secara kuat, bahwa kebangsaan yang kita miliki harus kita rengkuh dengan sepenuh hati. Kita sujud di bumi ini, kita makan melalui tumbuhan di bumi ini, kita membaringkan diri dalam kelelahan dan bekerja di bumi ini, hingga kita akan dipusarakan di tanah air ini. Dalam kaitan nasionalisme merupakan satu keharusan, sehingga masyarakat akan memperoleh perdamaian, ketentraman dalam menempati beserta keluarga, juga handai tolan yang punya keragaman di negeri kita Indonesia. Berapa jumlah keragaman? Sukunya 740. Bahasanya lebih daripada itu, termasuk dialektikanya. Kemudian budayanya, agamanya. Kesemuanya itu merupakan keragaman, dan saya sebut mozaik Nusantara. Dan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu sudut pandang cinta, dan cinta memandang yang paradok sebagai kesatuan. Sebagaimana juga lukisan dari Kang Rofik ini, orkestra warna merupakan kesatuan di dalam menemukan gambar yang sebenarnya. Sehingga kadang ada warna hitam sekalipun, itu bukan kesalahan di tangan Kang Rofik, tetapi nokta hitam, goresan hitam adalah kelengkapan dari semua gambar dalam bingkai yang dia lukis. Demikianlah untuk membaca kehidupan. Ada nokta hitam dalam sejarah, itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi justru menunjukkan kesucian dalam tindakan Tuhan untuk melihat gambar
dengan semesta yang tanpa bingkai. Maha suci Tuhan, maha suci Allah, subhanallah. Orang yang punya pandangan ini adalah pandangan keseluruhan. Dan supaya tidak ngoyoworo, maka orang harus membingkai bahwa iman yang mencahayai hati harus turun ke bumi melalui kebangsaan yang kita miliki. Disinilah rahasianya, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Cintailah apa yang di bumi, nanti yang di langit akan mencintai. Dan tentu dalil ini begitu banyak dan melimpah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Artinya orang yang penuh cinta akan dicintai oleh yang maha cinta. Dan ini akan selaras lagi dengan la yurham man la yarham. Tidak akan dicintai orang yang tidak mencintai. Assalamualaikum. Wassalam. Wah, Tak ngerti. Aduh. iki nganggo sandal apa iki, Trik? Ini Pak Kiai, ini cinta tanah air. Ini produk dalam negeri. Oh, ini dari anu ini. Ban ini. Ban, ya. Berarti ini kecerdasan orang kita untuk mengolah ban bekas diubah menjadi sandal. 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 Bikinan Semarang, lokal asli. Saya sendiri selalu pakai ini. Iya, anti selip. Kalau ini batik. Kalau batik beda lagi filosofinya. Apa tuh? Ya, semuanya makna dari ayat itu bersumber dari ba dan titik. Jadi batik, ba dan titik. Itu. Pintar Pak Kiai. Aku boleh duduk situ? Iya. Pak Kiai, dan saya ya. Ya. Ini sandalnya, ini sangat luar biasa ini. Langka saya mendapatkan itu, tapi sekarang gampang di Semarang sudah banyak. Ya, semoga anak-anak bangsa menciptakan yang mestinya itu limbah diubah menjadi karya yang berguna. Ya, itu mozaik peradaban Nusantara seperti itu. Tuhan memberikan karunia, menantang kita secara akal dan hati untuk diubah menjadi bentuk yang berguna. Nah, itu ciri dari Indonesia. Jadi tadi soal hubul waton minal iman ini menjadi sebuah tema penting pada saat sekarang ini dan saat kapanpun juga. Pak Kiai, ngemeng-ngemeng religius, tapi tidak nasional itu gimana? Zaman sekarang tuh, wah, gayanya sholat itu kurang. Wah, gayanya, wah, semangat gitu, tapi nilai-nilai nasionalisme itu kurang loh. Wah. Apa-apa tulasan harusnya bendera ini enggak ikutan, terus nyanyi enggak bisa. Apa meneh menghormati. Orang menyebut syirik, padahal tahiyatul masjid ki ya menghormati masjid, tapi kan masjid bukan berhala, bendera juga bukan berhala. Selayaknya kita menghormati para pahlawan yang telah gugur di medan laga demi kita anak cucunya yang menikmati dengan aman dan damai, kan gitu. Jadi kalau pertanyaanmu bagaimana orang yang nampak religius tetapi kemudian dia tidak nasionalis, itu pertanda bahwa yang dibesar-besarkan itu faham yang dia miliki, dan itu nanti menjadi celah akan dimasuki oleh pihak luar untuk diadu domba. Gampang ya. Sehingga bentrok antar faksi dalam satu agama. Bagaimana kemudian agama antar faham saja bentrok, kemudian agama bicara tentang cinta kepada pihak lain, itu tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kamu bicara cinta tapi stok hatimu tak memilikinya? Bagaimana kamu punya agama yang mendidik persatuan tapi kau sendiri tidak bersatu? Gitu loh Mas Petri. Jadi ini jawabannya adalah dia harus melebar untuk mencintai
bangsanya. Soalnya kalau tidak dia akan terjebak kepada paham yang hanya dimiliki yang akan mudah diadu domba oleh pihak-pihak tertentu. Ya, itu. Nah, jangan gampang anak-anak muda sekarang jadi tumbak, apalagi dengan iming-iming. Dan itu tidak pas dengan dawuhe Allah itu tadi untuk menghargai negara ya, yang sudah dilegitimasi. Nah, ini itu Mas Patrick. Ya, lah itu rahasianya dari kenapa orang itu beragama dengan intent tetapi tidak memiliki nasionalisme, karena dia terjebak kepada aspek entah itu keberagamaan yang ekstrinsik kita simbolik ya, tapi tidak bisa komunal untuk memahami secara intern di dalam agama yang lain. Terus emeng-emeng Pak Kiai, ini yang penting juga ini gimana ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme untuk kalangan milenial saat ini. Sekarang udah berangsur-angsur udah berkurang loh Pak Kiai. Jadi cara menumbuhkan sifat nasionalisme gitu loh Pak. Aku ndelokke kowe kok melu semangatnya. Nah iya, saya tuh walaupun sudah tua, gemes saya sama anak muda. Lah itu untuk anak-anak milenial sekarang ini karena mereka punya hati ya, mereka harus dihidupkan hatinya untuk mengenang di mana para pahlawan telah gugur di medan laga untuk kemerdekaan bangsa. Penting sekali. Dan apa nih Patrick? Mereka harus punya hati untuk mengenang di mana dia dilahirkan, di mana dia minum air, di mana dia makan dari hasil buminya, di mana dia harus dipusarakan. Seperti tembang tadi, sampai akhir menutup mata. Nah, iya, sekarang tuh memang harus digalakkan nyanyi-nyanyi. Tapi ada syaratnya, hidupkan hati untuk mengenang. Ya, mengenang para pahlawan pertama, mengenang di mana kamu dilahirkan, di mana kamu membaringkan diri, di mana kamu berupa tangga gitu. Jadi kalau soal ini bersyukur atas bangsa ya harus mengenang itu. Seperti kamu tuh, bagaimana kamu bisa hormat sama mertua karena mengenang istrimu itu dibesarkan dia, dilahirkan. Zaman cilik lora-lora kowe ra mudeng pas ayu-ayune kowe sing ngeloni coba. Ya kok tahu Pak Kiai. Lah itu kalau mantu ora geduga kurang toto kan gelem ngeloni anake ning wani karo mara mertua. Wah kuwi. Mungkin istri saya ya terima kasih. Dapat saya tuh mungkin lagi kilap. Sama, anak bisa birrul walidain ya. Itu karena mengenang atas orang tua, ibunya, bapaknya yang melahirkan, yang membesarkan. Itu baru tumbuh takziman wa takriman birrul walidain. Ada orang yang mengenang Nabi, maka lahirlah mahabbah kepada Rasul. Ada yang mengenang nikmat Allah, bersyukur. Pak Kiai, ini pokoknya Patrick ngomong terus ya Pak Tri. Masih mumpung temanya tuh nasionalisme. Sekarang seorang anak muda beli produk-produk dalam negeri. Itu apakah merupakan sebuah apa ya istilahnya ya cinta tanah air atau cinta produk-produk dalam negeri itu? Nah tentu ini berkaitan dengan dinamika perkembangan dunia yang ada. Masing-masing orang harus mengupayakan maju bangsanya sendiri. Lah maju bangsa itu salah satunya adalah seneng membeli produk dalam negeri. Kadang gengsi kok. Gengsi kadang tetangga saya tuh, wah gitu, mereknya nara Singaparna, apa meneh. Padahal itu bisa saja berbalik karena produk di sini tapi dijual di sana. Kita beli dengan label asing. Lah seperti ini tidak boleh terjadi. Kita ini negeri yang pintar mengolah kehidupan, negeri yang secara cerdas akal hatinya pintar mengolah budaya, seni, produk. Dan itu kebesaran yang harus kita jaga. Ya, anak-anak milenial dengan alat yang ada harus dipakai untuk
memberikan satu perhatian, mengangkat lewat konten yang ada, memberitakan bahwa produk kita tidak kalah dengan produk negara lain. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan kalah saing dan kecil hati gitu. Kita minum lagi, Pak Kiai. Ah, reguk lagi. Secangkir kopi hikmah. Pak Kiai, Patrick mau ngemeng-ngemeng lagi. Terus dari ngobrol-ngobrol tadi, kesimpulannya untuk para anak muda, Ya kita semua juga. pesan-pesannya itu untuk nasionalisme gimana? Ya, pertama teman-teman, berkaitan dengan nasionalisme, ini legitimasi Gusti Allah bahwa bersuku-syukur, berbangsa-bangsa itu sudah dari sononya, ya. Itu yang harus disadari bersama. Setelah itu kita lantas mengisi nasional tersebut dengan cara mengolah tanah air. Dengan mengolah tanah air dengan segala sisi, maka negeri kita akan punya martabat dan kemandirian. Berwibawa di negara lain. Dan itulah makna yang dilukis oleh yang ditulis oleh Kang Rafiq. Hubbul waton minal iman. Ya, cinta tanah air, sebagian dari iman. Iman begitu luas, tetapi mencahayai dalam aplikasi salah satunya adalah tanah air Indonesia. Nah, Trik, diambil itu, coba lukisannya. Siap. Ya. Siap, Pak Kiai. Ambil itu. Ya, penasaran. Nyun sewu. Mas Rafiq, nyun sewu. Ambil. Gimana? Wah, ini lukisan yang sangat ya indah. Indahnya terletak pada nilai yang dikandungnya sesuai dengan tema Kang Rafiq. Di mana tema kita tentang nasionalisme. Di mana ini ada tulisan yang kita bahas, hubbul waton minal iman. Dan ini ada Kayaknya ada orang lagi sujud di tanah. Artinya apa? ya, di situ hati harus hidup mengenang di mana kita ini sujud, di mana kita ini minum, di mana kita makan dari sumber tanah air, di mana kita juga termasuk berumah tangga, termasuk nanti di pusara. Dan sujud ini apresiasi Islam terhadap bumi yang kita huni dalam bingkai kebangsaan yang kita miliki. Betul kayak Patrick ya? Iya. Ini memang menggambarkan dirimu supaya cinta tanah Air.